perumpamaan orang yang mendermakan, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, sama dengan atau seperti orang yang menaburkan satu benih, menanam satu benih gabah atau padi. Dari situ tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai masing-masing tidak lepas daripada 100 gabah kali 7 sehingga menjadi 700. Artinya tambahnya cukup banyak, 600 atau 1 plus 699 sehingga menjadi 700. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin, al-qailu fi kitabil mubin. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير وأشهد أن محمدا عبده ورسول النبي الأمين اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكى تسليمك وأن بركاتك على شهيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المرفوع الذكر في الملائكة المقربين وعلى آله الطاهرين وأزواج أمهات المؤمنين وذرية المباركين وصحابته المجاهدين الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjalankan berbagai macam perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunat, serta menghindarkan berbagai macam hal yang dapat merugikan kita di dunia, terutama rugi di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura surah 42 pada ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taradh dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kau akan melihat wahai Muhammad serta umatmu orang-orang yang zalim merasa takut terhadap siksa yang akan menimpa mereka disebabkan perilaku kejahatan mereka di dunia ini. Dan sementara itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan berada di surga yang dipenuhi dengan taman-taman. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di sirap mereka. Itulah karunia, bonus, fadl, anugerah yang besar, anugerah Allah yang besar. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini paling tidak ada 2 pesan untuk kita bersama. Yang pertama, di dalam hidup ini
hendaklah kita memperbanyak amal soleh sebagai bekal hidup kita untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh akan menjadi baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala manakala diniatkan semata-mata untuk mencari keberuntungan di akhirat, bukan keuntungan di dunia. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura pula pada ayat 20, "Man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harthi." Siapa saja yang beramal soleh yang bertujuan untuk mencari keuntungan di akhirat, kata Allah, nazid lahu fi harthi, maka aku tambahkan tambahan demi tambahan yang sangat banyak baginya. Apa tambahan yang Allah berikan dan berapa yang Allah berikan? Hadirin rahimakumullah. Pertama, normalnya orang yang beramal, orang bekerja satu hari dibalas atau digaji satu hari, amal satu dibalas satu. Tetapi ketika orang amalnya diniatkan untuk mencari keuntungan di akhirat, minimal ditambahkan baginya beramal soleh diganjar 1 plus 9, artinya menjadi 10. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-An'am pada ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Dan barang siapa yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah di hari kiamat dengan membawa satu kebajikan, dengan beramal soleh satu kebajikan, maka Allah akan lipat gandakan, Allah balas 10. Maknanya adalah gajinya 1 plus 9 sehingga menjadi minimal 10 kali balasan. Tambahannya cukup banyak, 9. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala tambahkan 699 sehingga menjadi 700. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah katakan, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang mendermakan, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah sama dengan atau seperti orang yang menaburkan satu benih, menanam satu benih gabah atau padi. Dari situ tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai masing-masing tidak lepas daripada 100 gabah kali 7 sehingga menjadi 700. Artinya tambahnya cukup banyak, 600 atau 1 plus 699 sehingga menjadi 700. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat lain yang ketiga, tambahannya tak terkira. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 245, "Man dzalladzi yuridullahu qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsirah." Siapakah yang mau mendermakan, yang mau meminjamkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan adha'afan katsirah, lipat ganda yang cukup banyak. Artinya di sini adalah Allah mengistilahkan berinfak, diistilahkan pinjaman. Sebab kalau pinjaman pasti akan dikembalikan. Berbeda dengan memberi. Karena itulah maka orang yang mendermakan hartanya, meminjamkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Ta'ala, maka Allah akan lipat gandakan yang tak terkira saking banyaknya. Kemudian yang keempat, di dunia ini Allah berikan satu bonus rizki yang banyak, yang tak terduga. Allah katakan dalam Al-Quran surah Talaq pada ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Di dunia ini siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka akan bukakan baginya jalan keluar, dan Allah berikan rezeki baginya dari mana dan berapa tak terkira-kira.
Hadirin rahimakumullah, itulah orang yang beramal soleh yang niatnya diniatkan untuk mencari keuntungan di akhirat, akan Allah berikan tambahan demi tambahan. Hadirin rahimakumullah, di sisi lain, bagaimana supaya amal soleh yang kita kerjakan ini, kita niatkan untuk mencari keuntungan di akhirat ini tidak hilang begitu saja? Maka di sisi lain, pesan Al-Quran pada ayat Asy-Syura ayat 22 tadi, di samping itu pesannya adalah jangan sampai kita ini berbuat zalim. Hadirin rahimakumullah, al-dzulmu salasah. Zalim ada 3. Yang pertama al-dzulmu 'ala Allah. Al-dzulmu lillah, yaitu berbuat zalim kepada Allah dengan meyakini adanya sembahan selain Allah, dengan meyakini adanya Tuhan tandingan selain Allah. Maka siapa yang beramal soleh, jika berbuat zalim meyakini ada Tuhan selain Allah, maka dia adalah murtad, dan pahala amal soleh yang dia lakukan akan lenyap begitu saja, musnah dari awal hingga akhir. Di akhirat akan dimasukkan dalam neraka selama-lamanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah pada ayat 217, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi wa may yad'u dinihi fayamut huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut huwa kafir." Siapa saja yang murtad daripada agamanya dan mati dalam keadaan kafir, maka lenyaplah pahala amal solehnya di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk kelak di akhirat di neraka Allah selama-lamanya. Na'udzubillah. Yang kedua adalah zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adalah beramal tidak karena Allah. Ini juga zalim terhadap diri sendiri. Artinya juga akan melenyapkan pahala yang amalnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahala yang niatnya ikhlas, akan ada pahalanya baginya di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, zalim terhadap orang lain. Ini juga akan mengurangi pahala kita terhadap dari orang yang terzalimi. Orang yang dizalimi akan menghabiskan atau mengambil pahala amal soleh kita. Maka pesan Nabi dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Nabi katakan, "Man kanat lahi madlamatun min syai'in min idhi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa saja yang menzalimi atau melakukan kezaliman terhadap saudaranya di dunia ini, baik sesuatu kehormatannya maupun yang lain, maka hendaklah dia minta dihalalkan pada hari ini. Maknanya minta maaf. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum datangnya di mana uang tidak berlaku lagi. In kana lahu amalun salihun ukhidha biqadri madlamatihi. Maka jika orang punya amal soleh, sementara banyak zalimi terhadap orang, menzalimi kepada orang lain, maka orang lain akan mengambil pahalanya sesuai dengan kezalimannya terhadapnya. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiatihi fahumila alaih. Jika orang yang menzalimi orang lain tidak punya amal soleh, maka dosa-dosa orang yang terzalimi akan ditimpahkan kepadanya. Na'udzubillah. Untuk itu hadirin rahimakumullah, beberapa bulan yang lalu kita kenal dengan bulan yang mulia. Ada mulianya karena ditekankan untuk banyak amal soleh, dan ada mulianya diharapkan buat zalim. Inilah maka untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, di samping kita pandai beramal soleh sebagai bekal di akhirat kelak, juga kita harus menjaga amal soleh kita atau pahala amal soleh kita agar kita selamat kelak di akhirat, mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, ada seorang mantan Yahudi, bahkan mantan ulama Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, meriwayatkan sebuah hadis pertama kali yang dia dengar dari Nabi ketika Nabi datang ke Madinah. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, afshus salam, wa ta'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ini hadis adalah ada amal sosial yang 3.
Sementara amal semata-mata karena Allah atau kepada Allah hanya satu. Maknanya lebih banyak amal sosialnya. Yang pertama adalah memberikan salam. Yang kedua adalah memberikan makan kepada kaum muslimin, kaum miskin. Yang ketiga adalah silaturahim. Sementara yang satu amal ibadah semata-mata karena Allah. Artinya jika orang ingin masuk surga dengan lancar, tidak ada hambatan, maka di samping amal beribadah kepada Allah semata-mata, maka hendaklah dia banyak amal sosial. Sehingga kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan lancar, dengan selamat, tanpa proses hambatan neraka terlebih dahulu. Hadirin rahimakumullah, itulah khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya, dijauhkan daripada penyakit, ditetapkan Islam imannya, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa sallallahu muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqana alladzi lam yakhluqun nasa. Alhamdulillah lam yakhluqun nasa hamlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi lam yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man yuhmadu fil ardi was samawati al 'ula sayyidina wa habibina wa qurrati 'ain Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wat tuqa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi muhkami tanzili wa asdaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita wa sallamta barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu sa'adatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman Ali wa an baqiyatis sahabati rasul ajma'in wa 'alaina mahum bi rahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadhal islam muslimin wa ali kalimatika yaumiddin. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Allahumma arhamna kama rahimtahum waghfir lana kama ghafarta lahum warzuqna kama razaqtahum wa qudi hajatina kama qadita hajatihim waftah lana kama fatahta lahum wahdina kama hadaitahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.